الفاتحة الله يقبل لنا فتح العارف بالغيب ويقدم لنا التأويل ويهدي إلى السبيل ويفيد على قلوب بني صالح بأن الله يرسل العلم والعمل يحتاجون إلى سيد السلام وأن الله جل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يغفر لنا من الذنوب ويجيرنا من مدلة البر الموضوع وأن الله يقبض علينا الإسلام والإيمان ويختم لنا بالحسن بخير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب يكتب أبد الآبدين ودقل الذاكرين رضي الله عنه وعنكم عن المسلمين وقال رضي الله عنه الفصل الخامس في الشكر. Iya kah? Tidak Allah. Kita sambungi pelajaran yang minggu yang dulunya itu. Halaman 243. Halaman 241 ya lah. 243. Oh, terus lagi lah. Oh, di sini lah. Yang kedua. Pertama, yang kedua, di sini. Halaman 243. Ya, akan kita sambungin masalah bab syukur. Jadi syukur ini wajib kita hendaki ya kan di dalam hati kita. Nah, jadi syukur ini termasuk amalan batin, termasuk amalan zahir, kan gitu. Ya kan? Jadi amalan syukur ini amalan batin dan zahir kita. Apa seperti kita melakukan misalkan ya misalnya nih seperti kita menghadiri majelis ta'lim ya kan belajar nih ya seperti kita kayak ini ngarannya syukur seluruh batang tubuh zahir. Tapi di dalam ini ya kah batin kita umpat duaan jadi zahir batin ngarannya. Nah, jadi amal itu amal zahir batin dan syukur ngarannya di hati geledah. Nah ini lalu kita sambungi pelajaran yang dulu itu. Yang kedua aja ya kasih kelas. Yang kedua, jadi mudah-mudahan berkat kita hadir di majelis ilmu yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa ibu bapa kita dan keluarga kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat kita, hajat dunia kita, akhirat kita. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, disehatkan badan, dimurahkan rezeki yang halal dan dimatikan yang beriman yang sempurna. Amin. Allahumma amin. Nah, tidak lupa pula kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat taufik hidayahnya lah kita dapat kembali berkumpul bersama-sama bersilaturahim. Alhamdulillah kita kawal lagi pulang meneruskan pengajian kita. Syukur alhamdulillah. Telah berkata si pengarang kitab kedua di sini. Nah, yang pertama semalam ilmu kalau dah nikmat dulu. Jadi belajar dulu. Yang kedua hal. Nah, ya kan?
Nah, jadi ini hakikat syukur terhimpun 3 perkara. Kita ulangi satu materi lah. Yang pertama ilmu. Nah, ya kan? Artinya belajar kita. Yakni engkau ketahui. Nah, bahwasanya segala nikmat itu daripada Allah Ta'ala. Tiada daripada yang lainnya. Nah, ya kalau. Dan jadi nikmat, maka kita ini bilang ya lah. Di batang tubuh kita ini nikmat Tuhan semuanya. Nah, maka itu kita yakini, kita ketahui bahwa daripada Allah, kada daripada yang lain. Dan jika engkau lihat datang nikmat itu daripada yang lain, daripada Allah Ta'ala, maka yaitu semata-mata sebab jua. Ya kan? Dijahirkan oleh Allah Ta'ala padanya. Nah, ini harus paham dulu. Nah, ya mengaji kita. Nah, ya kan? Semuanya apa aja, ya kan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hendaknya dirasa itu kan dipandai bang, ya kan? Nah, ini amal batin tadi. Nah, dia yang wajib belajar, ya kan? Ma'rifah. Artinya sifat 20, ya kan? Pada gampangan kita ahli sunnah wal jamaah berimamkan Abul Hasan al-Asy'ari, nah, dan Abul Hasan Abul Mansur al-Maturidi, itu imam kita masalah etikat. Sebab yang dua ini itu bersanadkan, ya kan, kepada sahabat dan Rasulullah. Sebab Rasulullah pernah bersabda, "Dan Nabi, umatku ini terbagi kepada 73 golongan. Kulluhum finnar." Semuanya tadi masuk neraka, tapi ada satu jar Nabi kada. Nah, lalu bertanyalah para sahabat, siapakah wahai Rasulullah itu? Lalu Nabi menjawab, ana wa ashabi. Nah, ini dalil kita. Nah, ya kan. Maka nang antiknya itu nang 73 ini mengaku ahli sunnah. Nah, ini nang aneh gitu. Iya kan. Nah, tapi kita sudah alhamdulillah, iya kan. Artinya sudah guru dari guru, nah, sampai kepada sahabat dan kepada Rasulullah, di antaranya imam kita Abul Hasan al-Asy'ari ini. Nah, jadi di antaranya pelajaran beliau itu yaitu wajib kita mengetahui nang mengikatkan nang 50 sifat itu. Nah, 50 hak Allah kita. Ya nang wajib, ya lah, 20 mustahil, 20 harus satu. Nah, sudah kita alhamdulillah. Nah, lalu kita kembali kepada masalah hakikat syukur ini. 3 macam di situ. Yang pertama mengaji dulu, bahwa kita tahu asal nikmat ini daripada Allah, walaupun datangnya daripada yang lain, itu sebab aja jasitin. Nah, ya kan. Kayak kita ini hendaklah kita praktikkan semuanya di dalam hal kita. Misalnya kayak berbinian, laki misalnya berusaha lalu dapat rezeki, lalu laki menjurungi ke bini, bini berterima kasih kepada laki, itu sudah termasuk syukur kepada Allah. Nah, ini tapi di dalam hati itu tadi bahwa ini sebab aja Allah lah nang nyata memberi aku. Nah, itu yakin nang itu. Nah, jadi kedua-duanya ibadah zahir dapat, ibadah batin dapat. Nah, ini hakikat syukur. Nah, jadi berkamat ini kita. Ini yang sering rajin kita baru lapas lah. Baru terpandang laki aja. Itu am kita. Terdinding masih. Nah, tapi kita sudah belajar di sini dari mana aja rezeki itu tadi minallah. Maka itu dulu tuh. Nah, sebabnya ya dari yang lain. Ya seperti berobat, teman nikmat juga. Ya kan, apa aja semuanya tadi asbab. Maka itu dulu. Harus paham dulu ini. Supaya kita dapat hakikat syukur ini. Nah, jadi ilmu dulu tuh. Ketika kita itu tadi berterima kasih kepada makhluk, terima kasih abahnya, sayang ulun lawan dia, itu sudah cukup, artinya mensyukuri daripada nikmat Allah. Tapi di dalam hati tadi nyatakan bahwa itu semuanya sebab.
Kayak itu. Alhamdulillah nyamanlah belajar. Dan kalau kita selalu menggawi ini, amin Allahumma amin. Kayaknya nyamannya, tapi sudah prakteknya kita tertinding lah ya kan. Nah ada tuh si ACB itu Pak, namanya nyongkong tuh Pak. Nah, padahal bagus aja juga itu sama aja, tapi kan di dalam mana dulu paham ilmu makrifah dulu. Nah, pada gampangan lah. Ini adab kalau kita dulu belajar adab kalau nih, belajar adab nih. Nah apa? Lalu Jasidin, jika engkau lihat datang nikmat itu daripada yang lain daripada Allah Ta'ala, maka itu semata-mata sebab juga dijahirkan oleh Allah Ta'ala padanya, ya kan? Demikianlah engkau hadirkan Jasidin di dalam hatimu pada tiap-tiap kelakuanmu, ya kan? Artinya bagaimana kita melatih semuanyaan nikmat yang ada di dalam apapun, kita hanya Allah yang memberi kita, yang lain sebab aja. Jadi mata hati itu tarang, iya kan? Mau nyaman dalamnya kayaknya, mudah-mudahan kita dirasakan yang kayak ini ya kan? Menyepina tadi dirasakan, diingat-ingatkan ya sampai ingat. Nah, namanya tuhuk belajar nang ini insya Allah kita tak jarta dinding tapi tak nah diingatkan. Nah ini hebatnya belajar. Nah ya kan bukan sing belajaran bang. Nah tinggal lama rasa surang ya ampunnya kita surga, padahal amal ibadah belum tentu lagi diterima. Nah ini bahayanya, masih tak kisahkan diri lagi jejer. Nah ini kan kita membacanya aja bang lah. Begitulah tata cara orang. Artinya orang yang aulia Allah mereka kaidah. Dan mudahan kita kawal juga. Amin. Allahumma amin. Gara gampang kan lah. Ini. Jadi Jasidin hadirkan. Nah ini nampak garis besar di situ. Jadi nyaman mutlak. Ulun aja terah ulun garis di situ. Artinya muhimmah. Nang penting. Sampai kita hadirkan di dalam hatimu pada tiap-tiap kelakuanmu. Nah itu coret di bawah. Itu kan jadi amalan dah tiap hari. Ada gampangan, nikmat sehat ya kan. Kita syukuri ya nong bangun guring ya kan. Alhamdulillahilladzi ahyana. Nah itu. Nang kedua pulang. Hal tadi. Hal ini ya kelakuan. Hal ihwal ya. Yakni Jasidin engkau terima. Nah, dan engkau junjung nikmat itu daripada Allah Ta'ala. Ya kan? Dan engkau suka akan yang memberi nikmat itu, yaitu Allah Ta'ala. Nah, jadi kita besarkan bahasa kita. Kita sayangi nikmat itu. Nah, ya kan? Serta engkau dan takzimkan, no ya kan? Yakni engkau besarkan akan dia, nah serta engkau rendahkan akan dirimu. No, ini hakikatnya. Nah, ya kan? Artinya hal kita ini ketika dapat nikmat hendaklah selalu, nah misalnya aja bang lah, dapat rezeki. Nah ini misal, ini rezeki ini berarti nikmat. Berarti apa adabnya kita kepada Allah, hendaklah kita pelihara nikmat ini, sangkan jangan sampai kita berbuat maksiat. Nah kita hendaklah ditambah keberkatan rezeki ini. Nah, kayak itu takzim ngarannya. Ya seperti sehat kita diberi Allah Ta'ala, hendaklah kita ya kesehatan ini apa nang patut lawan kita, sebab kita diberi akal. Ya kan? Apakah kita ini menggawi mengutamakan gawian nang harus? Apakah kita mengutamakan gawian nang sunat? Apakah kita mengutamakan gawian nang wajib? Itu sudah tahu kita. Hendaklah pilih nang wajib. Nah itu ngarannya termasuk takzim daripada mensyukuri nikmat tadi. Nah, paham kisahnya? Insyaallah. Nah, kayak pegamat ini melatih, ada dilatih, ada kau.
Banu kita bisa juga ya kan terbesarakan nang harus, terbesarakan nang sunat, nang wajib tertinggal. Nah ini bahaya. Kada ta'zim jadinya. Nah ini nang kita tuh rajin tadinding di sini. Nah banyak kayak lagi misalnya itu kan sebagian aja. Sampai kita mudah paham lah. Banyak menjasidin tadi nang kedua, yakni jasidin hal itu ya kita. Artinya tingkah laku, bahasa kita kampung halal kan. Yakni engkau terima, nah, ya kan, dan engkau junjung nikmat itu daripada Allah Taala. Ada gampangan bah nikmat sehatnya sudah sakit hanya tahu ya kalau kita ini lawan sehat dah sudah sakit hanya tahu lawan sehat tuh luar biasa berperannya artinya dah. Tapi kita pas sudah diulahkan sehat, nah ini di kita juga. Tapi pas sudah hendak garing angang-angang, oh bihimat benar tuh dalam hati, aku hendak beribadah aja gini, aku hendak anunya kayak itu rajin kita nih. Ya. Pas tak sehat harus ingat lagi. Nah, kita lah. Ini itu kebanyakannya kita. Nah, tapi insya Allah mudahan kita belajar, mudahan Allah Ta'ala menolongi lah. Amin. Kada gampang, mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Kada gampang. Banyak kita ini berdosa ya kan, dosa batin mulai ini. Kada gampang. Tahu kita ini mengaji itu ngarannya ilmu nang manfaat, tahu lawan penyakit diri. Kada gampangan nih. Jasidin menerima nya kan pandiran-pandiran aulia-aulia Allah ini bagaimana kita pahami. Nya anu tangani pian memaham anu daripada bahasa kita ini bahasa kita arti akan pulang kan tangani kalau punya bahasa Arab kan dia akan kenyaman dia. Jadi bagaimana nih hal gitu. Yakni engkau terima. Nah ya kan. Dan engkau junjung nikmat itu daripada Allah Ta'ala. Ada gampangan kita terima, kita junjung, dan engkau suka akan yang diberi nikmat itu. Yaitu Allah Ta'ala. Serta engkau ta'zimkan. Ya kan? yakni engkau besarkan akan dia nikmat tadi, serta engkau rendahkan akan dirimu. Oh, iya kan? Iya nang. Aku ini diberi nikmat yang besar, artinya banyak harta ini misal. Kita kan kebiasaan ke harta aja, bukan ya kan? Tenyaman sedikit itu ya kan? Apa hartaku ini? Kan kayak itu. Oh berarti Tuhan menyuruh aku bersyukur kepadanya. No kayak itu. Nah, dia nang macam-macam ya kan? Bisa aja kita. Oh ini untuk ini, oh untuk ini. Artinya keberkatan. Nah, kadang kayak itu tah. Tahu aja jalannya ya. Nanti timbul habisnya aja. Kadada Bapak Idah. Nah ini namanya. Itu paham aja biar ya. Timbul harta tadi kadada. Untuk macam-macam tuh kadada. Untuk akhirat tuh kadada. Nah ini bahaya. Itu ngarannya kada mensyukuri. Nah kayak itu. Ini ta'zim tuh kayak itu. Dan merendahkan dirimu. Arti rendah dirimu tadi artinya ada tadi artinya apa suruh Tuhan itu benar artinya bila harta ini sampai apa harus keluar apa wajib apa itu macam-macam lah kita kan paham aja insyaallah tuh kan. Apa pulang hakikat yang ketiga kita belajar arti syukur yaitu amal. Nah ini nih beramal artinya begawian, yakni dimaksud amal tadi engkau perlakukan segala nikmat Allah itu pada segala yang disukai Allah Ta'ala. Nah paslah artinya di jalan ridhanya Allah. Ada gampangan yang disukai Allah Ta'ala. Dan engkau jauhkan daripada segala yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Karena jasidin segala anggotamu itu nikmat daripada Allah Ta'ala. Dan segala ibadah itu disukai oleh Allah Ta'ala. Dan maksiat itu dibenci oleh Allah Ta'ala. Ya Allah lah kepada sini dan kita tahu menggawi ini kan gampangan ini kita ngarannya belajar hakikat syukur ada 3 macam. Nah ini ya kan. Yang pertama sudah mengetahui semuanya nikmat daripada Allah walaupun dari tanah datangnya itu daripada Allah. Minallah. Nah ya Allah.
ya nang batulisan lajin lah hada min fadli rabbi ya kah. Nah, itu ada wa ma min ni'matin fa minallah, ada kan itu Al-Qur'an dah. Wa ma min ni'matin fa minallah, apa aja nikmat ada minallah, nah daripada Allah itu tuh. Lah yang tahu itu kita. Jadi sudah itu tahu semuanya daripada Allah nikmat. Nang kedua pulang tadi kan kita ulang-ulang ini. Kelakuan kita menjunjung tinggi artinya membesarkan nikmat ini. Kalau gampang termasuk nikmat sehat ini harus paham kita kemana menggunakan sehat ini. Karena itu tuh imbah itu pulang nang ketiga pulang ya kan gitu lah tadi. Melakukan pulang sehat ini dibawa kemana? Kan kayak dah. Ya alhamdulillah sekarang ini kita ditulungi oleh Allah. Tawa hadir di majelis ilmu berarti ini dapat ngarannya yakah syukur. Yakah syukur zahir dan syukur batin. Sebab syukur ini tadi amalan batin. Inilah kalau orang yang sudah suluk kepada Allah harus melewati jalan ini. Nah kita ini ngarannya berjalan menuju Allah. Itu udah belajar syukur ini. Ini termasuk amalan orang yang saleh. Ini harus dilewati. Nah dia yang bagaimana kita melatih kayaknya. Nah, padahal melatih nang kayak ini benar saja ini sudah dapat yaitu jasidin apa pahala batin. Nah, artinya pahala bahasa kita kampung pahala. Nah, amal zahir ya nang kayak ini tadi mentauhid apa semuanya. Sebab semuanya anggota batang tubuh ini aman. Kan tidak. Ini hakikat syukur nih 3 macam kita ulang-ulangi supaya kita paham. Nah, pada gampang mulai. Nang pertama ulun udah video ulang-ulangi jadi supaya berikit ya kan. Nang pertama yakin semuanya minallah. Kan gitu lah. Oh, maka sebatang tubuh ini semuanya nikmat Tuhan. Apalagi rezeki macam fasilitas lengkap apa semuanya ada itu sudah nikmat ya. Rumah ada, bini apa semuanya udah ada gampang itu semuanya nikmat. Itu faminallah. Ada. Itu aja dulu kita mengatakan dari Allah semuanya. Nah, termasuk yang tadi duit apa kan kita berusaha apa kan nikmat semuanya Allah. Padahal itu hakikatnya minallah. Mau mulai orang ma'rifah itu lah. Kadang kita tinggal ini. Syukurnya ini kan masalah hakikat syukur. Nang kedua pulang menjunjung tinggi perintah. Artinya nikmat yang diberi Tuhan nih. Artinya kita haragu. Nah, yang menjaga kesehatan tuh jadi wajib hukumnya. Itu dah. Pada gampangan lah. Untungnya lah yang belajar kayaknya. Imbah itu pulang nang ketiga. Nah, artinya melakukan hal tadi. Nah, melakukan. Desidin, ini engkau perlakukan segala nikmat Allah itu pada segala yang disukai Allah Ta'ala. Nah, ini syukur nih. Dan engkau jauhkan daripada segala yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Karena segala anggotamu itu nikmat daripada Allah Ta'ala. Nah ya kalau tentang tubuh ini. Dan segala ibadah itu disukai oleh Allah Ta'ala. Dan maksiat itu dibenci oleh Allah Ta'ala. Kita alhamdulillah sekarang ini sudah ditulungi. Ya, nah ini. Jadi semuanyaan sudah ini. Kita sukanya yang ini. Sukanya yang ini. Karena Allah. Menolongi kayak itu karena kita nang rajin kada kayak itu kan sedikit benar tersulit sih hilap ya kan bangkang nang kepala abah dia kan sedikit benar kalau teh anunya tuh apanya tadi limbus kalau teh sedikit benar lah Allahu Akbar lah kayak ini kan orang kan ini orang pangkat orang yang sudah suluk itu harus melewati ini sebahagian daripada kalau kita kepingin suluk ini kurang nah dia nang sabar ridho iya itu semuanya ada gampang begamata kita ya begamata juga melatih maka jasidin hendaklah engkau perlakukan matamu itu pada melihat akan Al-Quran. Nah ya kah
Dan kitab ilmu, nah pas benar kita alhamdulillah inilah ada gampangan kalau dah. Kitab ilmu ya sih. Nah, pas benar ya lah. Pas benar nih. Pas benar tuh. Allahu Akbar lah. Dan Desidin melihat langit, nah, dan bumi, Allahu Akbar. Jadi ini seluruh batang tubuh, pendengaran, penglihatan, ya. Ketika kita melihat langit, di atas langit banyak bintang, awan dan macam-macam, ya kan? Itu tanda kebesaran Allah, tanda keagungan Allah. Begitulah tata cara menggunakan mata, nikmat melihat nih. Oh, kayak itu tafakur isinya. Mata boleh lihat, pikir main. Artinya Allah nang hebatmu, ada gampangan mulah langit, iya kan? Kada sing tihangan. Oh, ini hebat Allah Ta'ala. Oh, kayak gitu. Nah, baik. Tinggi. Nah, jadi jersidin nih, ya kan? Mata kita hendaklah kita bawa, ya kan? Mengaji, bahasanya kayak itu gini, ya kan? Di antaranya kayak gini. Nih, syukur alhamdulillah. Dan melihat langit dan bumi, oh, ya kan? Melihat bumi macam-macam, ya kan? Keajaiban di bumi macam-macam tadi, Pak. Oh, itu hebatnya Allah. Oh, dan sekalian makhluk Allah. Oh, iya kan? Macam-macam Allah maulah. Supaya apa? Sampai kepada hatimu, mengetahui akan Tuhanmu yang menjadikan akan dikau. Dan akan sekalian yang demikian itu. Artinya semuanya kata ini tadi, diciptakan Allah bermacam-macam. Lalu dengan mata kalau kita mensyukuri, artinya hebat Allah. Baiklah, besar Allah. Gampang Allah. Yang sembahyang Allahu Akbar terus. Kada ada lagi kisah yang lain, kisah Allah semuanya anda. Tuhan aja yang maha besar, yang lain tidak. Dan jadi syukur ini amalan batin sama amalan zahir. Kaidah. Dan hendaklah engkau perlakukan telingamu itu pada mendengar zikir dan mendengar Al-Quran dan mendengar ilmu yang memberi manfaat kepada akhirat. Nah, kita alhamdulillah lah. Dan jangan engkau dengarkan segala yang haram dan segala yang makruh dan segala yang sia-sia. Belajar kita lah, mengenai bagaimana dikit demi sedikit kita melatih. Dan hendaklah engkau perlakukan lidahmu itu akan zikrullah dan membaca Al-Quran dan mengucap syukur dan alhamdulillah bagi Allah Ta'ala, karena menzahirkan akan syukur pada nikmat yang datang kepadamu. Lihat kan? Jadi itu benar aja. Itulah. Karena Jersidin menzahirkan syukur pada nikmat yang datang kepada kita. Jadi ibadah itu yang akan menzahirkan syukur kita kepada Allah, ya kan? Nah, jadi dibuat ibadah semuanya segala batang tubuh ini. Nah, kayak itu aja lah. Allah Akbar. Dan demikian lagi jadidin segala engkau tamu, ya kan? Segala engkau tamu ini, anggotamu lah. Dan demikian lagi jadidin segala anggotamu
daripada tangan dan kakimu dan lainnya, maka hendaklah engkau perlakukan kepada segala yang disukai Allah Ta'ala, dan engkau dijauhi daripada segala yang dibenci. Nah ya kan, engkau jauhi daripada segala yang dibenci Allah Ta'ala. Nah berarti kita sudah paham insya Allah, ya kan? Paham nih. Nah, jadi ketika kita mengerjakan taat ibadah itu semuanya syukur kepada Allah. Itu yang sebab semuanya nikmat diberi Tuhan, ya kan? Nah, tapi bila luput pada itu berarti kita jauh daripada Allah. Itu benar aja. Nah, jadi tahu. Jadi ini syukur, ini termasuk jalan, ya kan? Suluk artinya ibadah batin ini. Mudahan kita kau menghiasi ini di hati kita, ya kan? Mudahan kalau kita mengamalkan. Amin. Allahumma amin. Ini habis sudah masalah syukur. Nah, ringkas saja tapi padat nih Bian. Aduh gampang. Ini kita artiakan lah, ada bilang luar biasa. Nah, tapi amaliyahnya ini bagaimana? Kan ngalih, kalau syukur ini ngalih. Syukur ini sebenarnya di atas sabar lah. Pemenang sama. Taruh sekali lagi sedikit ya. Nah, kita sedikit lagi lah. Lalu al-faslus sadisu fil ikhlasi wasyidqi. Nah, ini kita masuk ya kah kepada pasal yang ke-6. Nah, ini kan 10 hal nih. Pada menyatakan ikhlas dan benar. Nah, ini sidik nih. Tapi bila orang tuh sidik pasti aja ikhlas. Tapi bila orang ikhlas belum tentu sidik jarnya kayak itu. Ada gampangan. Adapun ikhlas dan sidik itu maka yaitu sifat yang kepujian yang dipuji oleh syarat. Nah, artinya berpahala bahasa kita. Dan tiada diterima oleh Allah Ta'ala akan ibadah seseorang itu melainkan dengan ikhlas. Nah, seperti firman Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Artinya tiada disuruh Allah Ta'ala akan mereka itu kecuali karena berbuat ibadah akan Allah Ta'ala, padahal ikhlas mereka itu di dalam hatinya, yakni dimasuk Islam tiada diterima oleh Allah Ta'ala, ya kan? Hal ikhlas mereka itu, ya kan? Itu dia. Yakni tiada diterima oleh Allah Ta'ala akan ibadah seseorang hambanya itu melainkan dengan ikhlas semata-mata kepada Allah Ta'ala. Dan jangan engkau sekutukan akan ibadah itu dengan yang lain daripada Allah seperti riya, sum'ah dan ujub. Nah, ini henang kita jangan sampai ada riya, jangan sampai ada sum'ah dan ujub. Riya ini ya memandang ke diri. Nah, sum'ah ini hendak minta puji, ujub ini makinnya cerita diri kan kayak itu. Kan belajar pulang kita itu ya kan sudah, ini rasanya sudah. Nah, wajib kita buangi, sedangkan ini nah wajib kita andaki, sudah lipat ini. Ada gampangan lah. Ikhlas sidik. Dan barang sebagai seperti firman Allah Ta'ala, ala ya, ala lillahi ya, ala lillahi dinul khalis. Adakah tiada bagi Allah agama yang khalis? Yakni tiada ada bagi Allah Ta'ala itu melainkan agama yang suci. Jadi kita disuruh ya, nah, lalu kita bagaimana melatih, sebab kita ini banyak dindingnya ya, banyak hijabnya. Lalu bagaimana kita menjalani ikhlas ini, sidik ini, walaupun semuanya anugerah Allah juga, tapi kita bagaimana kita belajar. Itu benar aja. Yang iyanya kan pertolongan Tuhan juga. Tapi kita bagaimana melatih. Nah, kalau sudah terbiasa jadi biasa ini. Sudah biasa terbiasa ya pulang nyaman, lalu ngalih kita meninggalkan. Namun sudah biasa ya lah. Nah, itu
Jadi amal-amal tuh menjadi latih kayak sembahyang tuh bakasnya rajin balang kambingan. Wah ini kada bebalang lagi kelima waktunya. Tak kena hendak tertinggal. Apakah gawin nah lalu rasaan. Ini sudah terbiasa. Lalu kada jangan hati gelisah apa mah. Lalu kada jadi tertinggal lagi sampai seterusnya istiqomah ngarannya ya lah. Nah itu. Jadi ikhlas gini ya. Istiqomah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis qudsi, yaqulullah taala al-ikhlasu sirri min asraris tauda'athu qalba man ahbabtuhu min ibadi. Nah, ini firman Allah taala. Ikhlas itu jadi satu rahasia daripada beberapa rahasiaku. Nah, ya kan? Aku taruhkan akan dia di dalam hati seseorang yang aku kasih akan dia daripada hambaku. Nah, mudahan kita termasuk yang dikasihi Allah. Amin. Allahumma amin. Jadi kada kawa. Ya, walaupun belajar kayak apa aja punya kada Allah taala ya kan. Ngandak ikhlas ini dan sidik ini kada kawa kita. Nah, jadi kita ya kan minta kepada Allah dengan berkat kita bermajelis ini, mudah-mudahan Allah taala ialah makawa kita mengamalkan ini. Amin. Allahumma amin. Kira-kira ingat situ dulu lah. Ingat situ dulu. Jadi insya Allah kita sambungi aja lah hari raya itu. Sebab ulun hari raya ada di sini. Yang ada di sini hari raya. Tapi ada di sini pada raya mau di sana. Dan jadi ulun semalam mandir di bacaan di masjid jelas kawa kan ini hari Minggu kan hari rayanya kan. Jadi ulun mengisi malam tadi pengajian di Bukacil di ulun malam imbah hari raya. Apa kita sekalinya akur aja guru ya. Nah jadi pas takana bulan ini bulan kita haulnya sesaman. Pas tak kisahkan itu jadi jurung kita bahulan kan. Nah jadi alhamdulillah sambutan bahulan mau. Betul di hari tadi sore tadi mau juga bahulan. Nah jadi menyandak kita bahulan dia bisa aja sebab daging banyak ya kawan. Bahulan daging pada badannya kita mau lah mencancang seorang. Ya kan menyandak bahulan sebab kita mensyukuri nikmat Allah yang sangat besar di wadah kita ini. Yaitu datu kita Kalampayan. Nah ini wali yang sangat besar 200 tahun lebih sudah ya. Ada lagi menandingi Sidin. Sebab Sidin ini luar biasa, alim luar biasa. Ya kah wali memang sangat besar. Belum ada kalau ada tandingannya ya. Hebat Sidin terkenal mulai bahari di Jazirah Arab kita. Ada gampang. Dan kitab Sidin itu dicetak Sabilal Mu'tadin itu di luar negeri aja tuh ya di daerah Arab di Mesir. Pada gampangan hebatnya datu kita ampunnya ini siapa guru Sidin yaitu Sesaman Al-Madani. Nah ini sedangkan Sidin wafatnya 2 Zulhijjah. Ya kan ini sudah masuk bulan Zulhijjah. Lalu kita mensyukuri ini. Lalu insya Allah kita baca riwayat sedikit-sedikit. Mudahan berkat kita menyebut-nyebut beliau ya Pak. Dan mudah-mudahan dapat keberkatan-keberkatannya. Amin. Allahumma amin. Itu aja. Insya Allah lah. Ya itu pulang kita kawan. Ya kan. Allah. Nah, ulun ampun maaf minta halal. Ya kan. Ini sudah kita bahaul mauli ya kan. Hadiahnya ini